الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا yaksibun. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para atasida, wabil khusus Bapak Amil, saya lupa nama itu ya. Bapak Amil 2 dah tuh, Amil 1, Amil 2 ya. Tadi ada 2 soalnya Amil. Ya kan, yang penting nyebutnya Amil bukan Amil nih ya. Bapak Amil, Bapak Ustadz yang nggak sebutin namanya mohon maaf, Pak Haji, Pak RT, Sohibul Musibah, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan dari mulut kita yang keluar pertama kali adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam sehat walafiat sehingga kita dapat hadir dalam rangka mendoakannya almarhum Bapak Harjono yang dipanggil oleh Allah 7 hari yang lalu. Ini kita hadir dengan niat ikhlas mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nanam kebaikan, insya Allah kalau kita rajin yang namanya takziah, nanti ketika kita dipanggil oleh Allah pun nanti insya Allah banyak juga yang datang ke rumah kita. Kan hidup itu bagaimana kita nih, betul kan? Nah, mudah-mudahan ya. Sekarang kita doain Pak Harjono, besok ntar nih pulang, kita nggak ada jaminan pulang nanti kita masih hidup, benar? Nggak ada yang tahu. Al maut ya'ti baghtah. Mati itu datang tanpa pemberitahuan. Nggak ada yang tahu. Kalau dikasih tahu kira-kira enak kagak? Kagak enak. Lah di rumah baik. Assalamualaikum, dikasih PT besok ente giliran mati ya. Diem dah tuh rumah zikir dah tuh. Iya, sholat Jumat berangkat dari hari Kamis dah tuh. Saking takutnya kan gitu ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang cinta dengan sunnah Rasul, kita mendapatkan syafaatul dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang yang namanya mati, kita kadang-kadang sering mendengar nih di musola, di masjid diumumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Anu bin Bapak Anu. Benar gak? Kata-katanya telah pulang ke rahmatullah. Bicara tentang yang namanya pulang. Pulang itu sesuatu hal yang enak. Enak apa enggak kalau pulang? Lah enak pulang. Kata siapa yang gak enak pulang? Dulu kita zaman sekolah SD, giliran pelajaran matematika, gurunya nggak masuk. Anak-anak hari ini guru matematika nggak datang. Kamu boleh pulang semuanya. Wah, kira nggak tuh? Nggak kira banget. Buru-buru ambil tas, lompat jendela. Begitu dulu ya. Pulang buru-buru. Wah, kenapa lo pulang buru-buru? Wah, gurunya nggak ada. Girang tuh. Bener nggak? Nah, ketika bulan Ramadan puasa sebulan kita nih tunggu Idul Fitri, persiapan mau pulang ke kampung. Pulang kampung girang apa enggak? Lo girang. Mau ketemu siapa itu? Orang tua, saudara. Kira-kira bekal yang dipersiapkan banyak apa enggak? Masa iya pulang kampung nggak bawa apa-apa? Enggak, motor Mio anak 3, disambung tuh motor pakai papan, masuk berlima. Iya, bela-belain pulang mau ketemu siapa? Orang tua. Entar nih kita pulang takjiah dari sini nih, rumah Arman pulang, enak gak?
Lah enak dapat WC. Kalau ada. Bercanda Bu, bercanda. Ya kan? Nah iya, ya kan? Besok nih kita pulang ke rahmatullah, enak kan? Mau bilang enak takut besok. Ya kan? Mau pulang enak takut besok. Nah ini, ya kan? Artinya apa? Harus ada persiapan. Kita nih lagi bikin cerita, lagi ngumpulin bekal. Kalau almarhum sekarang Pak Sujono, dia udah punya cerita. Udah punya cerita belum dia? Udah, buat anak cucu mantunya diceritain tuh. Ya kan, kebaikan-kebaikan almarhum ceritain. Kita lagi bikin cerita. Entar bukunya jadinya kapan? Kalau kita udah meninggal, baru jadi bukunya. Oh, dulu almarhum tuh orangnya rajin silaturahmi. Oh, dulu almarhum itu rajin ngajarin anak-anaknya. Sekarang kita lagi bikin cerita. Iya gak? Nah, dikatakan dalam Al-Quran apa? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan. Kira-kira permainan ada waktunya bukan enggak? Ada. Semua permainan ada waktunya. Kan begitu. Permainan sepak bola berapa menit waktunya? 90 menit. Benar? Babak pertama berapa menit? 45 menit. Ketika 45 menit dalam pertandingan, kedua kubu masih kosong-kosong, pindah babak kedua. Iya kan? Nyambung lagi 45 menit. Masih kosong-kosong juga nih, udah latihan. Ya kan? Pertambahan waktu berapa menit? 15 menit. Masih kosong-kosong juga, tos-tosan, adu penalti bahasanya. Masih kosong-kosong juga, rubuhin tuh gawang. Lah kagak masuk-masuk. Kan begitu bahasanya. Permainan ini ada waktunya. Bahasanya gini, lagi main bola, belum nendang, belum gol, tahu-tahu kartu merah. Belum pernah ibadah, belum pernah ngaji, belum sempat sedekah, mati. Kira-kira gimana itu? Kan begitu ya kan? Waktunya habis. Ya kan? Kita tahu padahal ayatnya semua kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan yang namanya mengalami mati. Tahu semua ayatnya, hafal semua ayatnya. Cuman apa? Ya kan? Kita menganggap masih muda mulu nih umur. Tanya Pak Haji, Pak Haji udah tua muda? Muda. 17 tahun. Kan begitu. Iya, kita kadang-kadang lupa persiapan kita ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen meninggalnya husnul khotimah. Ya kan? Ketika kita ngaji di sini, ya kan? Kita banyak beribadah. Ketika kita ingin mati husnul khotimah, maka harus banyak beribadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang soleh, orang beriman mati, turun malaikat Israil untuk menyambutnya. Ketika ingin kepada Allah, aku ingin cabut orang ini ya Allah nyawanya. Dari mana ya Allah? Dari tangan tidak bisa. Kenapa? Karena tangan ini sering memberikan sedekah. Tangan ini sering membantu orang. Ya kan? Kemudian dicabut dari kaki. Kaki ini tidak bisa ya Allah. Kenapa? Kaki ini sering melangkahkan untuk silaturahmi. Kaki ini sering melangkahkan untuk majlis taklim, untuk ngaji, untuk perbuatan yang baik. Tidak bisa ya Allah. Dari mana aku cabut orang ini ya Allah? Semuanya kebaikannya penuh. Kemudian malaikat Israil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kau lihatkan, kau ambil kalimat di depan pintu surga, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kau tempelkan di dadanya agar dia bisa membacanya. Ketika orang beriman itu tersenyum, ya kan? Dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Pengen gak kita begitu? Pengen. Cuman latihannya jarang. Iya gak? Pertanyaan kita hidup di dunia ini ketika pagi bangun tidur, lebih banyak berbuat dosa atau banyak berbuat maksiat kepada Allah? Kan begitu. Ya kan? Pengennya sih kita mati husnul khotimah. Nah kemudian orang-orang yang husnul khotimah ketika dicabut nyawanya, tangan ini tidak pernah sedekah, kaki ini tidak pernah ke masjid, ama masjid terada gedeg, ama ustaz terada benci, rumah dekat masjid nggak pernah ke masjid. Iya gak? Sekalinya ke masjid maunya di depan imam. Apa tuh kira-kira? Ada yang begitu? Ada. Kan kita mau kagak mau ikut jolatin juga. Karena kewajiban. Kan begitu.
begitu. Sepantasnya orang begitu nggak wajib disolatin di situ sebenarnya. Harus itu malu mayit itu begitu. Iya nggak? Nah ini dia. Makanya kita mengharapkan umat itu husnul khotimah.